Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Ex-Yuma, film horor Korea Selatan lagi viral di negara kita tercinta ini pemirsa. Info terkini saat saya menulis naskah ini, film ini sudah meraih 1,1 juta penonton di Indonesia. Info ini diungkap oleh distributor Indonesianya, Fit Pictures, di akun Instagramnya. Dengan demikian, Ex-Yuma sudah menggeser posisi Parasite, film Korea terpuji yang rilis tahun 2019 lalu, yang tadinya mendapat peringkat sebagai film terlaris Korea di Indonesia dengan perolehan 700.000 penonton. Satu prestasi yang luar biasa untuk film asal Korsel yang biasanya segmen penontonnya tidak terlalu banyak di bioskop. Ex-Yuma tadinya hanya tayang di jaringan CGV dan Cinepolis, yang memang biasa memutar film-film Korea. Tapi setelah 3 hari film ini tayang di jaringan tersebut, tahu-tahu film ini juga muncul di jaringan XX1, padahal tidak pernah ada di jadwal coming soon-nya. Mungkin karena hype yang dimunculkan Ex-Yuma dan melihat antusiasme penonton yang cukup besar di jaringan saingannya, XX1 akhirnya membeli hak edar film ini. Di negara asalnya sendiri, Ex-Yuma sedang bertengger di puncak box office lokal dengan perolehan 8 juta penonton, dan membuatnya meraih predikat sebagai film berpendapatan tertinggi yang dirilis di tahun 2024 di Korsel. Kita ikuti dulu alur ceritanya ya pemirsa. Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Film dibuka dengan kasus aneh yang menimpa seorang pengusaha real estate yang kaya raya, Park Ji-young, yang berdomisili di Los Angeles, yang istrinya baru saja melahirkan bayi mereka setelah sebelumnya mengalami 2 kali keguguran. Bayi mereka ini tidak henti-hentinya menangis, sampai-sampai harus dibius untuk menenangkannya. Karena dari pemeriksaan medis tidak ditemukan sesuatu yang salah dengan bayinya itu, sebagai orang Asia pada umumnya yang masih lekat dengan pemikiran supranatural, Park Ji-young merasa bahwa ada gangguan roh halus yang melanda bayinya. Dia sendiri sering diganggu dengan suara-suara misterius yang menyeramkan, sehingga dia curiga anaknya juga mengalami hal yang sama. Dia pun kemudian merekrut Hwarim, seorang dukun wanita kenamaan yang selalu didampingi sidekick cowoknya Bonggil, yang tubuhnya penuh tato kaligrafi Cina untuk menyelidiki masalah ini. Hwarim dan Bonggil pun kemudian terbang ke Los Angeles. Setelah di terawangnya, si bayi ternyata memang dibayangi bayangan gelap, yang membuatnya selalu merasa takut dan akhirnya tidak berhenti menangis. Dari sinilah Hwarim mengetahui bahwa kakek Ji-young ternyata melakukan panggilan kubur. Ini dilakukan sang kakek karena permintaannya agar kuburannya dipindah tidak diindahkan selama bertahun-tahun. Sang kakek merasa tanah tempatnya dimakamkan penuh kutukan dan kesialan, karena itulah ia meneror keturunannya agar permintaannya itu dituruti. Menyadari hal itu, Hwarim menyarankan pemindahan kuburan sang kakek yang ada di Korea Selatan. Ji-young awalnya tampak keberatan, namun akhirnya menyetujui usulan ini. Istri Ji-young sempat mengingatkan untuk meminta persetujuan bibi Ji-young dulu yang tinggal di Korea. Namun Ji-young bilang pada istrinya bahwa dia adalah kepala keluarga dan keputusannya ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Hwarim kemudian meminta bantuan seorang ahli feng shui berpengalaman, Kim Sang-dok. Mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Hwarim merasa masalah kliennya ini terlalu berat untuk ditanganinya sendirian. Kim Sang-dok sendiri punya reputasi yang bagus sebagai ahli feng shui dan punya banyak pengalaman yang berhubungan dengan mencarikan tanah pemakaman yang baik untuk para kliennya. Dia dibantu oleh temannya Yonggen yang berprofesi sebagai penggali kubur. Awalnya Sang-dok enggan menerima tawaran Hwarim karena kasus yang ditangani dukun cewek ini berat resikonya dan di luar area kerjanya selama ini. Namun karena besarnya uang yang ditawarkan kliennya, dan dia sendiri butuh dana karena putrinya hendak menikah, akhirnya Sang-dok menyanggupinya. Ternyata makam leluhur Ji-young berada di daerah pegunungan terpencil di Korea dan jauh dari kesan glamor yang biasa didapatkan di makam orang-orang kaya. Saat memasuki area di mana kakek Ji-young dimakamkan, Sang-dok melihat ada rubah berkeliaran, dan dia merasa ini adalah pertanda buruk. Satu makam seharusnya berada di area yang bebas rubah, karena rubah punya kebiasaan menggali kuburan dan mengacak-acaknya. Makam kakek Ji-young juga tanpa ornamen apa-apa dan terlihat apa adanya, jauh dari kesan mewah. Cuma ada satu batu nisan sederhana yang menandai makam itu. Makam itu tidak bernama dengan alasan untuk menghindari penjarahan makam.
Dari situs makam itu, pemandangan pegunungan Korea Utara bisa terlihat jelas. Sang-dok mengambil sejumput tanah di dekat makam dan mengecapnya, seperti yang biasa dilakukannya bila meneliti satu petak tanah untuk para kliennya untuk menilai kualitas dari tanah itu. Dia langsung meludahkannya dan ekspresinya terlihat tidak nyaman. Dengan lugas dia mengatakan pada Ji-yong dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dan menyuruhnya mencari orang lain saja. Hwarim tentu saja kaget dengan sikap Sang-dok ini. Dia pun menanyai Sang-dok apa penyebab penolakannya itu. Sang-dok bilang bahwa tanah ini penuh kutukan, dan dia merasa bahaya yang mengancam terlalu besar. Hal seperti ini belum pernah ditemukannya sepanjang karirnya sebagai ahli Feng Shui. Hwarim kemudian memujuknya lagi untuk menerima job besar ini, dan dia akan berusaha keras mencari jalan terbaik guna menghindari bahaya yang mengancam. Atas bujukan Hwarim, Sang-dok akhirnya melunak dan mereka bertemu lagi dengan Ji-yong di hotel mewah di mana dia tinggal selama di Korea. Dalam pertemuan itu, Ji-yong memerintahkan agar dilakukan kremasi saja tanpa dibuka petinya. Sang-dok curiga bahwa Ji-yong menyembunyikan sesuatu darinya, namun Ji-yong tidak mau bicara lebih banyak lagi. Karena ditengarai adanya kutukan berbahaya yang meliputi makam kakek Ji-yong, Hwarim memutuskan mengadakan upacara mengelabui setan sehingga mereka bisa menggali kuburan dengan aman. Upacara ini memerlukan beberapa ekor babi mati dan 5 penggali kubur bersio babi. Hwarim akan mengalihkan perhatian setan dengan kemeriahan upacara mengelabui setan ini, sehingga dengan begitu 5 penggali kubur bisa menunaikan tugasnya dengan lancar. Upacara ini digambarkan dengan begitu meyakinkan pemirsa, dengan atribut-atribut yang mendukung, serta akting Kim Go-eun yang memukau sebagai Hwarim, di mana dia harus melakukan tarian bak orang kesurupan dengan ekspresi wajah yang meyakinkan. Saya terpesona dengan scene ini, dan atmosfer seremnya dapat banget. Dengan dipimpin oleh Yonggen, penggalian pun kemudian dilaksanakan. Salah seorang penggali melihat ular kecil berkepala manusia yang muncul di tanah galian. Dia terkejut dan langsung membunuh makhluk aneh ini dengan menghunjamkan sekopnya, sehingga tubuhnya terbelah menjadi 2. Kelak tindakan ini akan berakibat fatal padanya. Dia kemudian dihantui mimpi-mimpi seram setelahnya, dan dari sela-sela matanya keluar darah. Pada akhirnya, si penggali kubur ini menemui ajalnya tidak lama setelah penggalian itu. Kremasi dijadwalkan akan langsung dilaksanakan setelah peti berhasil diangkat dan dibawa pergi. Namun tiba-tiba hujan turun. Sang-dok menyarankan untuk menunda kremasi karena bila hujan akan menyebabkan perjalanan roh kakek Ji-yong ke akhirat mengalami hambatan. Yonggen kemudian meminta bantuan salah seorang kenalannya yang menjadi pengurus satu rumah sakit di dekat situ untuk menitipkan peti mati tersebut di rumah sakitnya. Dengan imbalan yang cukup besar, teman Yonggen meloloskan permintaannya. Tapi sang teman yang mengetahui bahwa peti mati itu milik orang kaya banget, diam-diam membukanya. Karena dalam peti mati orang kaya, biasanya ada harta berharga yang layak untuk dicuri. Tindakan ini mengakibatkan bencana. Roh kakek Ji-yong terbebas dan mulai berkentayangan dan meneror keturunannya. Sementara itu, Sang-dok yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Ji-yong, mulai menyelidiki tentang hal ini dengan meminta info dari biksu setempat. Sang biksu bilang bahwa dulu pernah ada orang-orang yang dicurigai sebagai penjarah makam mencurigakan tersebut. Dalam biara sang biksu, peninggalan dari terduga para penjarah makam tersebut masih tersimpan. Sang biksu menunjukkannya pada Sang-dok. Peninggalan itu berupa pasak-pasak besi dan sekop-sekop. Juga foto dan nama-nama dari para penggali yang terukir di sekop-sekop itu. Dari foto lama itu, Sang-dok melihat bahwa tampang dan penampilan para penggali itu tidak terlihat seperti penjarah makam. Mereka bahkan meninggalkan tulisan yang menyatakan bahwa mereka melakukan tugas mulia untuk negara mereka Korea yang saat itu belum terpecah menjadi 2. Roh kakek Ji-yong mulai meneror keturunannya. Ayah dan ibu Ji-yong yang ada di Amerika menjadi korban pertamanya yang akhirnya tewas. Roh sang kakek juga merasuki Ji-yong sendiri, dan Ji-yong bahkan sempat berkata-kata dalam bahasa Jepang yang menyiratkan pujian dan kesetiaan kepada kekaisaran Jepang. Sang-dok yang mau mencegah bencana yang berkelanjutan pada Ji-yong dan mendatanginya di hotel tempatnya tinggal, terlambat datang, dan kliennya itu tewas dengan kondisi mengenaskan, di mana lehernya terpelintir lebih dari 180 derajat lalu roboh ke lantai. Sebelum roboh, lehernya membentur meja dengan keras. Sebelum tewas, Ji-yong sempat berkata pada Sang-dok bahwa si rubah telah melukai pinggang harimau.
Sangdok buru-buru meminta izin pada Park Jong-ja, bibi Ji-yong yang tinggal di Korea dan sempat hadir saat penggalian kuburan untuk segera melakukan kremasi dengan alasan keadaan sudah genting dan nyawa bayi Ji-yong menjadi taruhannya. Jong-ja segera menyetujui permintaan itu. Kremasi dilaksanakan tepat pada waktunya saat roh kakek Ji-yong sedang akan merenggut nyawa cicitnya. Petaka maut pun segera terhindarkan. Sangdok yang masih penasaran dengan koordinat yang terukir di nisan kakek Ji-yong melanjutkan penyelidikannya di bekas makam yang sudah digali itu. Ternyata ada peti kedua di bawah area di mana peti kakek Ji-yong dikuburkan. Jadi di makam itu ada 2 jenazah yang dikuburkan. Peti kedua ini jauh lebih besar dan dirantai di sekelilingnya. Rantainya berduri. Sangdok memberitahukannya pada ketiga temannya, dan mereka memutuskan untuk mengangkat peti besar itu untuk dikremasikan tanpa membukanya. Mereka tahu bila peti itu sampai dibuka, akan terjadi petaka maut lagi yang tidak bisa mereka bayangkan. Mereka belum pernah menemukan kejadian seperti ini sebelumnya dalam hidup mereka. Peti itu akhirnya dititipkan di biara si biksu tua karena hari sudah larut saat peti besar itu selesai diangkat dan ditempatkan di satu ruangan yang akhirnya mereka kunci rapat-rapat. Sebelum dikunci, Hwarim menaburkan beras ketan dan garam di sekeliling peti untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Saat sedang tidur, Bonggil tiba-tiba terbangun dan melihat si biksu tua sedang berdiri di atas tubuhnya. Tubuh si biksu terlihat hancur, dan dia menggumamkan hatinya dicuri. Seketika itu juga Bonggil tahu bahwa telah terjadi bencana dan si biksu sebenarnya sudah tewas. Scene ini cukup menyeramkan dan nuansa horornya terasa banget dengan atmosfer yang mencekam. Bonggil melihat bayangan yang mencurigakan di kandang dan segera menuju ke sana. Benar saja, si biksu sudah tewas dengan kondisi mengenaskan di situ. Bonggil segera membangunkan Hwarim. Mereka segera menuju gudang di mana peti besar ditempatkan. Ternyata peti besar itu sudah bolong dan kosong. Apapun yang ada di dalamnya sudah lepas. Yang tertinggal adalah helm kuno dengan ukuran besar. Helm kuno itu biasa dipakai oleh jenderal-jenderal Jepang zaman dulu. Tidak perlu waktu lama untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam peti besar itu. Sesuatu yang lepas itu adalah makhluk raksasa jelmaan seorang jenderal Jepang. Bonggil segera menyerang makhluk itu dan menyuruh Hwarim lari. Tapi Bonggil ibarat nyamuk bagi si makhluk dan dengan mudah dilumpuhkannya. Saking takutnya, Hwarim tidak bisa bergerak dan tidak berdaya menyaksikan makhluk itu memasukkan tangannya ke dalam tubuh Bonggil untuk mengambil hatinya. Bonggil pun roboh ke lantai. Dengan susah payah, Hwarim berhasil meloloskan diri dari cengkraman makhluk besar itu. Scene ini mencekam dan bikin miris pemirsa. Bonggil pun segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Hwarim meminta bantuan 2 saudari seperguruannya untuk menjaga Bonggil, sementara dia membereskan masalah maut yang muncul bersama Sangdok dan Yonggen. Mereka bertemu dan membahas solusi apa yang kira-kira bisa diambil. Dari hasil penyelidikannya, Sangdok akhirnya mengetahui bahwa ternyata kakek Ji-yong yang adalah pejabat negara yang berkedudukan tinggi adalah kaki tangan Jepang dan memperoleh kekayaannya dari menjual negaranya ke Jepang di era pendudukan Jepang atas Korea dulu. Dalam foto lama yang ditemukannya, ada seorang dukun Jepang yang dipanggil Gisune, yang aslinya bernama Murayama, yang dicurigainya sebagai pangkal penyebab petaka yang mereka alami sekarang. Makhluk besar itu aslinya adalah seorang jenderal yang pernah membunuh 10.000 orang, dan lewat satu ritual hitam yang dilakukan Gisune, diubah menjadi siluman, sehingga pas hidup kembali, memori yang dia miliki masih memori zaman perang, di mana dia harus menaklukkan Korea yang kala itu masih belum terbagi 2. Sangdok berpikiran bahwa kuncinya ada di tulisan yang terukir di nisan kakek Ji-yong yang menunjukkan satu koordinat. Koordinat itu menunjukkan posisi pas di bekas makam kakek Ji-yong yang sudah mereka gali. Sangdok berpendapat bahwa posisi itu menunjukkan pasak yang harus mereka cabut untuk menghilangkan kekuatan hitam dari siluman raksasa tersebut. Hwarim bilang bahwa dia bisa mengalihkan perhatian si siluman selama kurang lebih setengah jam, sementara Sangdok dan Yonggen mencoba mencari pasak tersebut. Maka bergegaslah mereka balik ke situs makam dan mencoba mengalahkan si siluman raksasa. Nah, pemirsa, karena Ex Yuma masih main di bioskop,
Saya tidak akan memberikan lebih banyak spoiler lagi. Cukup sampai di situ saja ya. Bila pemirsa penasaran, tonton aja filmnya di bioskop, mumpung masih main. Film ini masuk daftar wajib tonton bagi saya, dan saya merekomendasikannya pada pemirsa sekalian. Durasi film ini 2 jam 14 menit. Tapi berkat cara bertuturnya yang intens dan bikin penasaran, Ex-Yuma tidak terkesan dipanjang-panjangkan dan jauh dari membosankan. Walaupun tidak terlalu banyak jump scare, namun atmosfer seremnya terasa banget dan bikin mencekam. Akting para pemainnya keren, terutama Kim Go-eun yang mempesona sebagai dukun cewek yang berkarisma. Juga aktor senior Choi Min-sik yang memerankan Kim Sang-dok. Kehadirannya sebagai karakter kunci yang cerdas dan berpengalaman begitu pas dan berkesan, menunjukkan kepiawaiannya sebagai aktor kelas A. Karakter pendukung seperti Lee Do-hyun sebagai Bong-gil dan Yoo Hae-jin sebagai Yong-geun juga tampil meyakinkan dan bagus. Walaupun desain poster film ini terkesan biasa saja dan tidak istimewa, tapi kualitas filmnya luar biasa dan alur ceritanya oke banget. So, don't judge a book by its cover ya pemirsa. Yang saya sayangkan cuma penyingkapan pas menjelang endingnya, yang terasa terlalu cepat, sehingga ada beberapa poin yang saya kurang paham, seperti apa peran para patriot Korea yang menggali pasak-pasak besi itu. Dari beberapa info netizen yang saya baca, ternyata pasak-pasak besi itu sepertinya mewakili kekuatan supranatural yang mengikat Korea, yang melemahkannya sehingga gampang ditaklukkan. Karena pasak terakhir yang ditanam di makam kakek Park Ji-young tidak berhasil ditemukan, akibatnya Korea terbelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Inilah makna kata-kata si rubah telah melukai pinggang harimau yang dimunculkan dalam filmnya. Korea Utara dan Selatan diibaratkan sebagai seekor harimau dan pinggangnya adalah garis batas Korea Utara dan Selatan saat ini yang memisahkan kedua negara itu yang tadinya merupakan satu negara. Tema pendudukan Jepang atas Korea di zaman lampau membuat alur cerita film ini menjadi lebih menarik dan unik. Ritual samanisme yang ditampilkan juga meyakinkan dan menambah nuansa seramnya. Walaupun kita tidak tahu apakah ritual seperti itu memang nyata, tapi eksekusinya membuatnya tidak terkesan mengada-ada. Jang Jae-hyun selaku sutradara dan penulis skenarionya mampu menampilkan itu semua dengan oke, sehingga penonton jadi terbawa dengan unsur-unsur yang diangkat yang berhubungan erat dengan alur ceritanya. 2 thumbs up for Jang Jae-hyun. Jadi, skor saya untuk Ex-Yuma 8/10. Minim jump scare, tapi syarat dengan nuansa yang mencekam dan bikin penasaran. Sekian dulu review saya untuk edisi ini ya pemirsa. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!